Ya, balik lagi guys. Jadi kali ini kita mau coba motoran ke deket sih ke Bogor. Sebenarnya udah beberapa kali kita motoran, cuma nggak pernah di record. Kali ini mau coba motoran ke Bogor, kita record. Sekalian kita lihat untuk baterai sekarang udah masih di 90%. Tadi udah kepakai dari rumah ke kantor. Nah, nanti kita update penggunaan baterainya selama kita dari kantor ke Bogor. Jadi emang ada agenda di Bogor, ada kerjaan. Nah, nanti kita sambil ngobrol-ngobrol di jalan lah ya, terkait ya gimana sih penggunaan apa ya, atau impresi berkendara pakai motor listrik, dan planning sebelum penggunaan ke jarak yang ya sebenarnya nggak jauh-jauh amat sih ke Bogor. Rutenya kita paling seperti biasa, kita dari Jakarta nanti lewat ke Pancoran, Pasar Minggu, Lenteng, Depok, Margonda, Raya Bogor, lurus terus tembusin sampai Warung Jambu. Sebenarnya nggak jauh sih, cuma kalau lihat di map itu sekitar 50 kiloan. Tadi Pak, kalau kita di atas kertas ya, kalau untuk motor servo ini full charge sih bisa sampai 100. Cuma balik lagi ya, karena istilahnya kan kalau kita pakai EV itu kayak kita lagi maraton. Bisa aja kita kenceng tapi range-nya kan pasti akan lebih pendek atau cepet capek. Kalau di motor ya baterainya akan cepet habis pastinya. Nah, kita mau maraton jadi ya udah santai aja, kita pakai mode eco sambil ngeliat konsumsinya. Beberapa kali sih udah pernah ngetes dari ya 90-an persen nyampe. Waktu itu P3 Bogor ya, P3 Bogor yang di Pajajaran itu habisnya sekitar 40 persenan. 40 persenan, 50 persenan. Itu eh, barat bawa barang nggak begitu banyak sih. Cuma kali ini karena bawa barang bawaan cukup banyak, pasti akan ngaruh sih di konsumsi baterai. Jadi oke, nanti kita update sambil jalan. Sekarang posisi baterai 96. Oke. Oke. Nah, kadang bingung tuh kalau kayak gitu tuh. Dari depan kita udah masuk, giliran kita mau masuk kayak nanggung, kalau berhenti ya kagok juga, takutnya yang belakang udah ngegas. Ya, makanya agak dilema. Aduh, lupa lagi belum ngelap kaca. Kotor banget kacanya. Kalau sesuai map atau GPS sih waktu tempuh rata-rata kita pelan gitu ya, di sekitar 1 jaman sampai 2 jam lah. Coba nanti kita berangkat jam setengah 11, jam berapa kita nyampe sana. Tujuan awal sih kita mau ke cafe apa ya namanya ya, nanti sekalian ngecas. Jadi emang nih agenda ke Bogor itu 7 hari bootcamp. Nah, mungkin teman-teman familiar bootcamp itu kayak kita ngerjain proyek atau pelatihan bersama gitu ya. Cuma kalau di kantor itu istilah bootcamp itu lebih dipakai untuk percepatan sih.
Jadi kayak semisal ada project yang timelinenya ini udah mepet nih, kita butuh percepatan. Nah itu istilahnya kita bootcamp. Ya sebenarnya sama aja kayak bootcamp bootcamp kayak apa ya, hackathon gitu-gitu kan juga sama tuh ya, modelnya kan nginep, kita ngerjain project bareng-bareng, terus kemudian eh di situ bareng satu tim. Ya ini mirip. Oke, iya. Nah kita di lampu merah kuningan seperti bisa us abunya bos. Balik lagi ngomongin EV buat motoran jarak jauh. Kalau aku sih yang jelas pasti pertama kita lihat rutenya dulu. Let's say misalkan kayak sekarang kita ke Bogor, rute ya masih 50 sampai 60 kilo. Kita lihat lagi ke spesifikasi motor kita nih. Kayak servo ini kan klaim pabrikan kan bisa sampai 100 kilo ya, 125 kalau nggak salah. Nah itu kan klaim pabrikan itu jangan kita apa ibaratnya telan mentah-mentah. Jadi kayak, waduh. Jadi itu kan mungkin aja mereka itu dapat range segitu itu motor posisi diem, dinyalakan gitu, terus habis itu ditungguin sampai baterai habis gitu ya. Nah itu kan motor tanpa beban gitu. Nah kalau kita harus memperhitungkan beban yang kita bawa, kayak berat badan itu pasti barang bawaan. Nah itu wajib banget itu karena pasti akan ngaruh ke penggunaan baterainya nanti. Paling aman sih kita ambil jarak itu 50% dari klaim pabrikan lah. Kayak tadi 100, misalkan jaraknya masih 50-an. Oke. Nah, jarak di sini bukan berarti jarak perjalanannya ya. Misalkan jaraknya lebih, ya kita harus coba mapping dulu nih selama setengah selama range jarak segitu itu ada nggak support station yang buat kita ngecas gitu. Kalau selama itu masih ada sih aman aja gitu. Nah kalau Alfa ini kan emang dia udah ada infrastruktur buat ngecasnya yang dari Alfa ya, kayak di beberapa titik kayak misalkan di sini di Gatsu ini ada di Pizza Hut. Kita tinggal pakai aja dan itu gratis. Terus kalau di arah Bogor itu Raya Bogor yang Parung itu ada di Kopi Kenangan. Kemudian kalau di UP apa namanya di Bogor kotanya itu ada di cafe. Nah, ini contoh charging station Alfa. Kalau yang di Gats ini ada di Pizza Hut nih, teman-teman. Nah, itu sebelah kiri itu. Nah, itu kita tinggal pakai aja tuh kalau kita user Alfa. Balik lagi di daerah Bogor itu ada di tadi cafe. Nah, ini yang nanti kita mau samperin ini. Kemudian ada di Tajur. Nah, itu ada juga. Oke, lanjut lagi. Sebenarnya pengen nyoba mode urban. Jadi di motor ini ada 3 mode ya. Itu ada urban, ada eco. Paling rendah itu eco. Yang tengah itu urban, kemudian yang paling tinggi itu sport. Nah, cuma karena kita manajemen ini ya, manajemen daya, kita pakai eco aja. Sebenarnya pede sih pakai urban. Cuma kalau udah pakai urban suka jumawa tangannya. Jadi udah berasa bertotan enak, pengennya bejek terus. Nah ini kalau berangkat siang normal gini, ini banyak obstacle-nya karena rame lah ya. Ini namanya juga jalan bersama. Ya, oke, nanti kita lanjut lagi di depan kalau udah agak longgar kali ya.
Ini penuh banget, panas juga. Kasihan kameranya. Oke, lanjut lagi, kita udah mau masuk Kelapa 2. Nah, ini di sini udah mulai gerimis, teman-teman. Kalau dilihat arah Bogor sih masih ya mendung-mendung gitulah ya. Cuma nggak tahu nih bakal hujan apa enggak. Cuma tadi di UP, Stasiun Universitas Pancasila, lumayan. Nah, tapi ini panas lagi. Ya semoga aja nggak hujan lah, gini-gini aja ya. Soalnya bawa barang cuy, dan tasnya nggak waterproof ya, agak repot juga nih. Ngomongin hujan panas ini, jadi suhunya, udaranya itu kalau mau hujan gini kayak gerah. Dibilang panas ya redup, tapi di badan gerah. Nah, suhu kayak gini tuh juga ngaruh ke baterai. Jadi semisal kita, ada alfa juga tuh, semisal kita riding gini siang-siang gini panas begini, nah itu pasti akan berpengaruh ke konsumsi baterai juga. Jadi baterai makin panas juga biasanya dia akan lebih boros. Nah, kalau di sini tuh indikator baterainya itu masih di 33, terus kemudian kontrolernya itu ada di 45, dan dinamonya di 58. Nah, emang dinamo ini kan dia yang gerak terus ya, jadi ya wajar lah kalau dia lebih panas. Nah, sama ini teman-teman, kalau misalkan apa ya, kita ya perjalanan cukup jauh gitu ya, dibilang touring ya bukan touring, tapi ya intinya kalau kita motoran pakai EV yang cukup jauh ibaratnya gitu ya, yang nggak ngejar waktu, itu sih aku lebih prefer kita pakai mode eco aja sih. Jadi kalau perjalanan jarak jauh gini yang maraton gini itu, aku sih lebih prefer pakai mode eco aja, karena kan kita nggak ngejar kecepatan ya. Dan torsi menurutku di eco ini udah sangat cukup untuk alfa ya. Secara daya juga dia nggak besar, normal gitu. Jadi suhu masih terjaga. Soalnya kalau misalkan kita pakai, oke, misalkan kita pakai urban atau sport, itu emang wah torsinya gila teman-teman. Di atas kertas itu kalau nggak salah servo itu 52 atau 5 atau berapa gitu ya. Tapi untuk eco udah cukup lah untuk perjalanan kita kayak gini, misalkan ya stop and go, terus cruising cruising kayak gini. Cuma mungkin kita lanjut ngomongin apa ya, kesan-kesan selama pakai Alfa kali ya, plus minusnya. Kita enaknya ngomongin dari mana dulu nih, dari minusnya dulu atau dari plusnya? Dari minusnya dulu kali ya, kalau plus mah di browser juga udah banyak. Minusnya itu yang pertama tak rasain itu ya suspensinya sih. Walaupun kalau di review atau iklan yang versi ini itu, yang versi ABS itu suspensinya lebih empuk, cuma menurutku tetap ini masih cukup keras, kurang kurang nyaman kalau untuk jalan yang apa ya, jalan yang enggak rata. Cuma kalau posisi jalannya itu yang ngayun gitu, ini enak pas, apalagi buat handlingnya itu jadi nurut gitu, nggak ngayun-ngayun. Cuma kalau misalkan kayak gini nih, sambungan gitu, lubang dikit, nah itu masih cukup berasa. Bukan cukup lagi, emang berasa banget. Kadang sampai perut agak Terus selain suspensinya, ya build quality-nya lah. Build quality-nya itu ya apalagi bagian dashboard sini ya, itu masih pakai plastik-plastik kasar ya, untuk motor di kelas harga 40, waktu itu 40 ya, 40-an itu kesannya masih murah banget. Terus kemudian build quality-nya ya bagus, cuma bukan yang wah, oke punya gitu lah. Maksudnya tetap oke, cuma
gimana jelasinnya ya, masih ada kurangnya lah ya, namanya manusia ya, kita pasti selalu pengennya yang terbaik gitu. Kayak simpelnya aja gitu, busing-busingnya ini yang dari body lah ya, body ke arm dudukan dinamo itu pemakaian ini 1,5 tahun lah. 1,5 tahun itu udah berisik gitu, maksudnya kadang tiba-tiba udah bunyi ya besi nyaknik gitulah, entah itu dari busingnya atau dari apanya, cuma beberapa kali itu harus kita kasih pelumas baru dia itu ntar nggak berisik lagi gitu. Terus secara handling itu yang berasa komstirnya sih. Kalau masalah komstir ini dari yang servo awal itu juga udah jadi isu. Cuma banyak teman-teman di forum itu pada bilang di setting ulang, setel ulang gitu, itu sembuh. Nah, cuma aku belum pernah nyoba nih. Jadi udah kayak belut aja gitu. Jadi kalau belok lempar kanan ya, ngelempar-ngelempar gitulah, ngelempar kanan kiri. Cuma anehnya itu nggak setiap saat. Jadi sometime aja gitu. Kadang kalau lagi bener, bener gitu. Cuma kalau lagi pas ganggu, wah annoying banget gitu. Apalagi kalau lagi macet gitu ya. Kita mau ya manuver kanan kiri gitu kayak ah, gitu aja. Jadi di belakang itu entah emang dia piringannya nggak rata atau gimana. Jadi dari pertama datang itu dia udah bunyi gitu kayak kalau di skuter itu gimana sih, sat 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 seng gitulah. Sampai pernah tak coba bongkar, pas aku lihat kampas bekasnya itu makanya nggak rata. Akhirnya kemudian aku coba ganti. Waktu itu nyari yang sama itu agak susah dan nemu itu substitusi itu sama persis itu punya Suzuki Thunder untuk yang belakang ABS ini ya. Jadi kampasnya itu tebel banget ya. Waduh. Kampasnya itu tebel banget. Jadi pas dipasang itu disnya itu nggak bisa masuk. Jadi harus diakalin dulu. Udah diakalin di ampas gitu, dikurangin gitu ya. Terus dimasukin lagi. Itu masih nggak masuk. Akhirnya terpaksa tak akalin, jadi separohnya itu pakai bawaan, separohnya pakai yang baru. Jadi yang bawaan itu aku cari yang makanya masih rata lah. Jadi yang udah nggak rata banget aku ganti pakai yang Thunder itu. Tapi sampai sekarang masih bermasalah dan ini masih kemarin inden untuk partnya itu harus inden ternyata, dan baru dikabarin progresnya itu masih proses. Nah nanti kalau misalkan sudah ada nanti akan dikabarin sekalian kita nanti servis. Sekarang udah di 8.000, 16.000 kalau di aplikasi di Sages itu 16.000. Paling yang annoying itu footstep belakang itu posisinya itu pas banget di bawah kita duduk gitu. Jadi kalau pas lagi macet boncengan itu kita harus ngengkang lebar banget biar nggak kepentok sama footstep. Itu sih paling minusnya. Kalau plusnya, wah kalau plusnya sih udah pasti nggak usah ditanya, irit bro. Aku pemakaian berapa ya, 1,5 tahun ini itu untuk konsumsi listriknya itu penggunaan daily kantor, terus kadang sesekali ke Bogor, itu terakhir aku ngecek baru 300.000. Jadi di aplikasi MyAlfa itu ada monitoringnya tuh, monitoring karena emang kebanyakan kan motor EV itu udah IoT ya, jadi ada monitoringnya selama penggunaan itu, ada statistiknya untuk penggunaan listriknya. Kalau di kos ke kWh meter rumah tangga, which is dimana per kWh nya itu sekitar 1.700, 1.400, 1.700 lah. Itu aku baru pakai selama 1,5 tahun ini sekitar 300-an. Nanti aku kasih lihat ya. Itu termasuknya irit banget. Sebelumnya aku pakai NMAX itu sebulan itu ya segitu. Ya emang kelebihan, kelebihan EV sih. Jadi emang irit. Kemudian ya sistem IoT-nya itu
menurutku menarik sih. Salah satu yang jadi daya tarik itu ya sistem IoT-nya itu. Oke, hijau kita jalan dulu. Siap bang. Sistem IoT-nya itu yang kita bisa memonitoring semua. Jadi pernah sekali itu aku lagi bootcamp juga, posisi di Bandung. Pagi-pagi dapat email dan istriku juga WhatsApp. Jadi aku taruh kontak darurat itu ke nomor istriku. Nah, motor posisi di bawah sama bapak. Dan dia entah itu crash kepleset atau gimana di Blok M. Itu ada notifikasinya langsung menotis ke nomor darurat dan ke email kita. Nah, itu menurutku cukup membantu sih, walaupun emang setengah bikin deg-degan juga ya kalau misalkan keluarga terima notis gitu, ya pasti deg-degan lah, namanya emergency, apa namanya, emergency kontak gitu kan, dikabarin kita crash gitu kan, pasti wah pikirannya kemana-mana. Cuma ini cukup membantu gitu. Terus kemudian plusnya ya tongkrongannya sih, tongkrongannya itu menurutku ya itu selera ya. Selama aku lihat motor EV, servo ini yang paling oke sih ya. Tapi balik lagi, tongkrongan oke juga pasti mengorbankan, salah satu mengorbankan kenyamanannya, yaitu riding posisinya kurang yang tadi udah aku bilang. Cuma ya kalau udah sebulan 2 bulan bawa sih udah terbiasa sih, aman-aman aja sih. Nah ini kalau lagi ini kita ngatur temponya ini, wah, jadi kita harus buka gas lagi, bejek lagi, atur tempo lagi ya. Ya gitulah teman-teman kalau bawa EV, kita manajemen daya supaya tidak terlalu bejek dalam. Cuma kadang ya namanya di jalan ya ada stop and go. Itu kemudian after salesnya sih oke sih menurutku. Kayak waktu yang menurutku lumayan oke, apa oke itu yang nggak ke ini ya, aku nggak expect itu pengurusan surat-surat. Jadi dari motor datang sampai STNK keluar itu nggak nyampe 2 minggu itu udah jadi STNK. Itu langsung dikabarin suruh ngambil STNK di SCBD ya, di AIS SCBD. Nah, setelah STNK itu untuk BPKB-nya pun nggak lama, nggak nyampe 2 bulan, mungkin sebulan seminggu lah, lebih seminggu. Itu udah jadi juga, dan menurutku itu cepet sih. Entah mungkin karena waktu itu aku beli masih ini ya, masih sepi orang, cuma ah terhitung cepet, sangat cepet malah. Cuma sayang mungkin kalau yang sekarang mau beli EV, apa motor listrik gitu ya, kalau dulu masih ada subsidi, apa si sapi rasa apa ya, itulah subsidi motor EV itu ya. Nah kalau sekarang sih udah nggak ada. Nah itu kuarter akhir itu, nah aku masih dapat itu, jadi aku masuk dapat kuarter akhir dan lumayan teman-teman, subsidinya itu sampai 7 juta. Nah itu kan lumayan banget kan. Cuma untuk sekarang, nah itu mungkin masih ada diskon-diskon. Cuma kalau subsidi pemerintahnya mungkin kayaknya udah nggak ada sih. Aku belum ngecek lagi. Mungkin kalau ada yang tahu bisa kasih info. Nah, kita udah di Jalan Raya Bogor ya. Ini depan itu simpang Depoknya yang biasa buat paket. Nah, ini kalau pagi di sini sih macetnya istimewa. Oke, set 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 set.
Nah dari tadi kita bawa, aku bawa nggak ini ya, nggak mode ngirit-ngirit, maksudnya ya manajemen, cuma nggak yang ngirit banget gitu. Ngegas ngegas. Nah ini nyampe sini itu dari tadi kantor di Gatsu, sekarang di Simpang Depok. Sisa baterai itu masih di 69 atau 70%. Ya, it's oke, semrawut semrawut. Ada yang mau kanan, ada yang mau kiri, ada yang mau lurus. Yuk mau kemana? Oke. Uh, si Babe, keren juga motornya. Tapi overall 1,5 tahun pakai EV buat daily sama ya sesekali jarak jauh ini, menurutku enak sih, enak banget. Apalagi servo ini ya. Wah, kalau kita pakai mode S-nya itu, kacau tenaganya. Ya, mungkin semua EV ya. Tenaganya kalau di mode yang supportnya itu gila, karena emang EV kan menang di torsi awal. Tapi buat misalkan pagi-pagi motoran gitu ya, buat speeding manja lah. Namanya juga EV mah, bukan bukan speeding beneran ya. Speeding manja, paling kita mas speeding cuma nggak nyampe 500 meter juga udah diberhenti, apa udah tutup gas. Itu lumayan banget coy, enak lah. Ditambah adanya ya perang ini ya, yang kelangkaan BBM ini, yang infonya besok ini tanggal 1 BBM mau naik, yang pertamax jadi berapa ya, 17.000. Karena kita pakai EV jadi ya, ya udah gitu, kayak nggak begitu berpengaruh amat ya. Cuma pasti entah ya, listrik akan ikutan naik atau enggak. Biasanya sih ritmenya kalau bensin udah naik itu lainnya ikutan naik, dari apa namanya, sembako segala macam pasti ikut naik. Nah ini terminal ya, terminal Jati Jejer. Ini sekarang cukup hidup ya. Agra 081 mana tuh ya, jadi udah mulai hidup. Oh ya, sebenarnya ya dari dulu hidup, cuma sekarang trayeknya jadi makin banyak situ. Ini masuk lagi GHTS ini kayaknya nih. Tuh, Gunung Harta hijau. Nah, kalau untuk servo ini kan sebenarnya ada beberapa varian sih ya. Yang paling baru itu yang X. Nah, X itu yang beda ini itu dia baterainya tanam satu. Jadi kalau yang ini kan bisa replaceable ya. Baterai tanam. Kemudian eh, handle belakangnya itu dia tuh nggak nyatu. Jadi dia kayak moncong banteng ya, bukan moncong apa, tanduk banteng gitu dua. Terus kemudian ya hero color dia yang merah itu, merah hitam itu. Jadi kelihatan lebih sporty. Nah, selain baterai tanam juga baterainya itu dia udah support yang fast charging. Jadi nggak kayak yang servo basic. Nah, kalau yang servo basic itu kan baterai belum support fast charging, terus kemudian belum ABS. Cuma sepertinya kalau yang X itu belum belum ABS juga. Jadi yang ABS itu hanya yang Q. Even yang bus saja itu cuma, aduh, bedanya cuma di
baterainya dia udah baterai fast charging aja sih, belum belum ABS. Nah, adem gini enak nih. Oke, gitu aja teman-teman. Nanti kita lanjut lagi di depan kalau ada yang menarik. Ah, sip. Nah, dari momentum lagi ya kayak ini. Masuk. Ya. Nah, oke. Sebenarnya itu kalau aku nggak tahu ya. Yes, jauh amat langsung motong sini. Ambil kanan. Aduh, ya udah. Nah, sayangnya itu untuk servo ini itu dia belum ada cruise control. Kalau Polytron itu setahu udah ada. Polytron itu udah ada cruise control. Terus kemudian eh apa ya? Dia riding posisinya lebih enak sih. Kalau mau ngambil enak untuk Alfa itu Alfa One itu enak itu. Driving apa posisinya itu mirip-mirip sama kita bawa PCX karena emang sebenarnya Alfa ini partner part substitusinya itu ke Honda kayaknya, ke AHM. Kalau dilihat dari kunci-kuncian, keyless, terus part-part yang lain itu tuh substitusinya miripnya ke Honda. Nah, coba aja kalau di servo ini udah ada cruise control. Sebenarnya ada bisa kita buat cruise control. Di forum itu ada yang ngeposting jasa ya kalau di iPhone itu kayak di jailbreak gitu mungkin ya. Jailbreak atau itu routing gitu. Jadi eh tombol busnya ini ketika udah nggak bisa buat ngebus gitu bisa dijadiin tombol cruise control. Cuma yang jelas pasti ngerubah kayak gitu akan menghapus garasi itu udah pasti karena ya melakukan perubahan yang cukup signifikan ya di controllernya. Cuma sebenarnya kalau dari bawaan itu udah ada tuh asik banget. Ya perjalanan jauh gini kita kalau ini jujur aja capeknya itu di sini nih. Karena tangan itu kita harus ngatur ritme jadi biar ya ritme larinya itu konstan gitu lah. Nah, kalau udah ada ABS ya enak aja. Jadi kan tinggal ABS ada push control, tinggal push controlnya aja yang kerja gitu kan. Nah, kita udah nyampe di Flavor Cibinong. Wah, ini kalau pas pagi macetnya masyarakat pokoknya semua. Sampai Cibinong baterai kita masih di 61. Nah, sebenarnya itu di sini tuh yang bikin macet itu angkot, coy. Cuma nggak tahu nih sekarang udah mendingan sih udah bersih, udah apa trotoarnya udah dibangun yang situ ya. Cuma nggak tahu nih yang sebelah sini. Nah, ini biasanya angkot ngetem di sini tuh bikin macet. Nah, baru dibilang, Bang, baru ngesensi ya, Bang. Angkot sama orang jualan. Nah, ini Ibu mau kemana nih? Mau nyebrang? Ayo, Bu.
Yo, visi Bu. Oh, banyak burung ini ya. Sriwiti. Biasanya kalau di kampung kalau burung-burung itu udah pada berterbangan di atas, mau hujan ya. Cuma nih lihat sebelah kanan barat masih oke sih, masih ada kelihatan langitnya. Nah, sekarang udah jam 11.41, udah sejam kita jalan. Untuk suhu baterai di 36, controller 52 masih. Nah, dinamo ini udah naik di 64, tapi masih normal sih. Untuk baterai imbang, dua-duanya di 60%. Oke. Nah, sebenarnya ini teman-teman tuh ngajak touring ya ke mana? Cidaun besok waktu pas libur hari apa ya? Paskah ya, kalau nggak salah. Cuma wah, kita ada agenda bootcamp cuy. Sayang banget. Kalau misalkan Allah, misalkan nggak ada agenda bootcamp sih bisa kita gaskan aja itu ya. Ya pasti nggak pakai EV sih, pakai motor combustion engine atau motor bensin. Mereka pengen nyoba tracknya Kang Deddy Mulyadi yang baru diresmiin tuh katanya teman-teman. Udah pada prepare. Nah cuma nggak tahu nih. Katanya sih pada mau naik Mio. Jadi ini lagi ada fenomena termio-mio nih di teman-teman kantor ini. Jadi lagi pada bikin bangun Mio gitu, beli bahan, bangun. Kemudian ini pada mau dipakai touring. Wah sayang sekali kita nggak bisa ikut ya. Mungkin next time lah. Nah gitulah cuy, namanya masih karyawan, nyari waktunya itu wah susah kalau ngeklopin ya, walaupun sekantor ya, cuma pasti beda-beda, apalagi ada mekanisme shifting juga di kantorku itu. Kadang kita nggak bisa nentuin, even kita libur belum tentu teman kita libur gitu. Cuma dulu sempet sekali kita touring ramean satu kantor itu ke ujung genteng. Nah itu bad history itu teman-teman, motorku CVT-nya pecah, kacau. Mana satu Sukabumi, tanya partnya nggak ada yang tahu. Nah, dan itu pecah itu karena kita tuh salah jalur. Jadi emang sebenarnya ada akamsinya satu ikut, cuma dia nggak begitu hafal jalur. Dan kita teman-teman semua ya sepakat ya udah pakai Google Map aja gitu. Nah pas kita udah pakai Google Maps, diarahin lah. Pasti kalau namanya Google Map kan mengarahkan ke rute tercepat. Ternyata rute tercepat itu longsor. Nah kita pede aja nyampe ujung jalan, kok jalan makin terjal makin terjal. Lagi pada telolet mana nih. hmm Ternyata jalannya itu longsor dan posisinya wah kayak kali mati teman-teman. Itu bener-bener jalanan batu semua, nanjak. Nah di situ akhirnya mangkok koplingku udah nggak kuat nahan panas, nempel, trouble dah. Udah akhirnya ya mau nggak mau dia angkut pick up, dibawa ke rumah temen, diinepin untuk dibenerin sama mekaniknya dia. Jadi aku ngelanjutin perjalanan nebeng. Baru pulangnya
Alhamdulillah bisa diakalin, dipantek ulang kampasnya. Terus ya udah, dapat part itu di Bogor. Telolet terus. Helmnya Alfa, motornya Beat. Kemana motornya? Kalau Alfa bareng kita bang. Ya, memang sekarang itu EV itu lagi ini ya, lagi gencar banget. Nggak cuma motor, mobil aja. Jujur aku aja udah susah ngikutin motor itu ada apa aja yang EV. Indomobil aja ngeluarin banyak banget. Kemudian Uwinfly. Terus ya ya D itu ngeluarin motor nggak ya? Ya dia atau Uwinfly yang ngeluarin motor ya? Kemudian ada Polytron. Polytron aja udah ada yang 350, ada yang 500 kalau nggak salah. Buh, aduh. Kosongan kali dia. Kenceng banget deh. 60. Ya, begini teman-teman. Ini udah baterai berapa nih? 55. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Kasihan kameranya panas. Kita udah nyampe di putar balikan Mekarsari. Bisa aja kita lewat Sentul, tapi ah lewat kota aja lah karena posisinya kita juga arahnya di kota. Kalau Sentul agak males di situ depan sirkuitnya. Wah, jalannya nggak jelas. Oke, duluan bang. Oke, putar balik, kita ambil kiri. Ya tuh, kalau ada yang jalan gak rata gelombang gitu enak teman-teman. Ngayunnya itu firm gitu, nggak yang mentul-mentul gitu nggak. Tapi sekalinya lewatin jalan lubang masyarakat. Motor Pak Jokowi. Pak Jokowi itu yang 175 atau yang ini ya? Yang dia pakai ke mana waktu itu? IKN ya? Masuk bang. Kalau bisa, bisa. Nah, kalau di Eko ini kita mentok speed ya sekitar ya segini teman-teman, nggak nyampe 80. 70 itu pun 75 itu biasanya udah dibantu sama turunan gitu-gitu sih. Wah lumayan gelap ya. Hujan kan ya? Ntar aja deh kalau hujan pas di cafe. Nih debunya. Nah sebenarnya tadi waktu ngecek map itu kita diarahin ke kiri ya. Jadi ntar nimbulnya di Sumarekon. Nah baru nanti kita belok di Sumarekon itu belok kanan. Cuma lewat sini, wah jalannya kecil. Lewat sini aja nanti di warung jamu baru kita kiri. Aku lupa lagi nama kafenya apa. Nanti setelah warung jamu kita cek ya. Jadi sebenarnya itu kita ke kafe itu cuma ini aja.
nungguin supaya bisa check in loh apa tempat. Jadi kita bootcamp itu nyewa kayak guest house gitu, eh berame-rame. Nah, check innya itu jam 2, check in jam 2 karena nggak bisa early check in katanya masih ada orang, sorry. Nah jadi kalau teman-teman yang ayo bu, kalau teman-teman yang lain berangkatnya habis duhur. Nah aku ngeplan ya udahlah berangkat duluan aja ke kafe, ntar kita di kafe ngecas dulu, jadi besok ketika di rumah nggak usah ngecas-ngecas lagi gitu guys. It's, kondisi baterai sekarang udah di 49 ya, hitungannya udah makan berapa tuh, 40 40-an persen. Belum bang, sabar jangan hujan dulu, dikit lagi nyampe. Yuk, set 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 set. Kadang tuh ada satu faktor, nggak tahu mungkin para user EV itu notice atau enggak. Sebenarnya ini menurutku cukup signifikan sih efeknya untuk apa ya, untuk ngirit baterai lah. Jadi kita itu harus ini tekanan ban, kita harus monitoring kontrol tekanan ban, karena pernah satu ketika waktu masih sering aku PP dari kerja dari Setiabudi ke Cinere Gandul, itu sekali jalan aku bisa habis di 19 sampai 20-an. Padahal waktu awal-awal itu habis itu sekitar 15-an pakai mode eco. Nah, habis itu ternyata itu tekanan bannya itu kurang. Jadi ketika tekanan ban kurang, pasti apa ya? Tenaga yang dikeluarkan itu harus lebih kan, karena lebih berat. Nah, itu ternyata ngaruh banget loh. Setelah disesuaikan lagi, itu bisa lagi dapat di 15 sampai 16% satu kali jalan dari Setiabudi ke Cinere. Nah, itu terkadang eh, mungkin nggak ke notice sama user-user EV, padahal itu lumayan banget ngaruhnya. Krimis lagi, nanti dulu, dikit lagi bang. Lo deras 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 deras, sepertinya harus segera meneduh. Ntar kita cari tempat meneduh dulu teman-teman, di sini kali ya. Yes. Oke, kita neduh dulu hujan. Kita lanjutkan lagi teman-teman, udah agak redaan. Ini tinggal 4,2 kilo lagi sih, deket ya aturan. Wah, nabung lagi. Zetek. Tes tes. Ya, ternyata baterainya habis teman-teman. Barusan kita mampir dulu di pom minggir bentar ganti baterai. Kita lanjut lagi. Tadi habis neduh. Ah, tinggal dikit lagi sih ini kita. Tinggal 4 kilo tadi kalau ngecek.
jadi agak lepek gimana gitu ya. Ya udahlah, namanya juga hujan. hmm, ya sampai sini masih 46% baterai. Ya nggak boros-boros amat lah, yang dulu pernah sebelumnya pernah itu sisa di 4 besar, yang 50 sempat waktu awal-awal itu 50%. Becek 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 becek, tidak 50, ini 46. Ya so sama aja lah. Itu pun dulu 50% itu karena kita start baterai di 100%. Nah tadi ini kita start di baterai 96, kemudian kita bawa beban dan posisi siang terik juga tadi berangkat di Jakarta. Ya wajar lah, tapi ya hitungannya normal sih, nggak boros-boros amat. Oke, kita belok kiri aja. Pondok Bahren. Ya. Nah, tadi waktu neduh itu ada notifikasi dari aplikasi Meo, Pak. Jadi dia nge-suggest kita nyari pengisian daya terdekat. Mungkin karena baterai sudah di bawah 50% kali ya. Jadi kayak dia early warning ke kita gitu. Baterainya tinggal segini nih. Cari dulu dah pengisian terdekat. Takutnya jauh gitu kan. Namanya EV. Yang wah, harus agak jaga jarak sama depan. Nyiprat-nyiprat. Kok hujan lagi? Oke, kita lanjut lagi tadi. Baru jalan bentar, hujan lagi coy, deres coy. Ah, padahal tinggal dikit lagi nih, tinggal 1 kilo doang. Bogor habis hujan syahdu banget nih. Ini simpang yang kalau ke kanan ke Pajajaran ya, kalau nggak salah. Banyak kempes, banyak kempes. Wes, bocor bang, hati-hati. Oke, sip. Ada putar balik. Nah ini nih di sini Agrea Cafe. Set. Ais. Wah gerimis lagi coy. Ya udah, sekalian aja kita set set. Pam 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 pam. Set. Bang, chargeran Alfa di sebelah kiri. Oke ya, makasih ya bang. Maksudnya lewat sini. Set set. Nah, ini dia Alpha Boost Charger. Oke, kita udah sampai. Kita ngecas dulu. Nah, BTW ini first time sih. Aduh, jarum. First time kita nyobain di charger stationnya si Alpha. Oke, pertama gimana? Kita lihat dulu di sini. Oke. Ini konektornya. Panduan cara penggunaan. Tidak digunting stang. Tunggu minimal 30 detik setelah motor dilepas dari motor. Pasang konektor dengan hati-hati dan pastikan motor sudah terkoneksi. Lakukan proses pemasangan. Hati-hati. Pakai kembali konektor. Oh berarti nggak ada scan lagi, berarti nggak ada scan. Kirain ada
scan-scanan gitu. Oke, pastikan dulu kering. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lihat. Nah, sampai sini itu kita habis baterai. Oh, sisa 41. Nah, itu udah ngecas ya. Udah ngecas. Mantap juga. Nah, ini di aplikasi juga nongol. Oke, teman-teman. Udah hujan deras. Kita langsung masuk aja. Oke. Kita sambil nunggu motor dicas, kita makan dulu. Sekarang pas jam 12:05. Setelah selesai makan ngecas, nah kita lanjut lagi ke penginapan. Sah, 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 sah. Oke, kanan. Oh, di perumahan sini nih. Mari, Pak. Uh, Kayaknya banyak yang disewain juga di sini. Iya, iya, iya. Ya. Sorry, Pak, mau ke homestay. Homestay apa namanya? Homestay apa? Oh, nama homestaynya bentar, Pak. Lokasinya sih di sini. Coba Bim, nama Kutbah. Oh ya. Oke. Oh ya udah, oke. Makasih ya, Pak. Ya, belok kanan. Mantap juga ya punya satu unit di sini kayaknya nih. Hmm, 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 hmm. Nah, oh itu. Ini sih udah fix cari makan susah ini. Sep, nyampe. Assalamualaikum. Paket. Pas nih. Yes, akhirnya nyampe juga.
Ya tutup aja sampai nutupin pantat mobil. Oke, gitu aja. Nanti kita lanjut lagi teman-teman. Thank you for watching.